Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini di hari yang ke-18 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, nikmat istiqomah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Hari ini adalah hari Jumat. Rasulullah katakan khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik di saat matahari terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumat Allah masukkan Nabi Adam ke dalam surga, dan pada hari Jumat pula dikeluarkan dari surga. Wala taqumu sa'ah illa yaumal jumu'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Di sini menunjukkan fadilah ataupun keutamaan hari Jumat ya. Kemudian juga di hari ini, di hari yang mulia, Nabi menganjurkan untuk memperbanyak salawat. Aktsiru alayya minas salati yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah. Perbanyaklah salawat kepadaku baik di siang Jumat ataupun malam Jumat. Jadi kata Nabi, perbanyak salawat kepada beliau baik di siang atau malam Jumat. Fa inna salatakum ma'ruḍa alayya. Karena salawat yang kalian ucapkan langsung dipaparkan, langsung disampaikan kepadaku, kata Nabi. Ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta? Wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami sampai kepada engkau sementara engkau nanti jadi tulang belulang, engkau akan binasa wahai Rasulullah. Dijawab oleh Nabi SAW, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah haramkan bagi bumi untuk memakan jasad para nabi. Maknanya bumi tidak sanggup untuk membusukkan jasad atau tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu kelebihan para nabi dan rasul, walaupun mereka wafat ratusan ribuan tahun yang silam, maka jasad mereka tetap utuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwani wa akhwati azzanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat namanya Abu Dzar. Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah, mereka datang kepada Rasulullah. Datang pada Rasulullah, lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka pergi membawa pahala yang banyak. Orang-orang kaya mereka pergi bawa pahala. Yusalluna kama nusalli. Padahal mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim
akan tetapi mereka bisa bersedekah. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Allah telah menjadikan apa yang ada pada kalian bisa disedekahkan? Bukankah Allah menjadikan apa yang ada pada kalian bisa kalian sedekahkan, kata Nabi. Inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbir adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil adalah sedekah. Wa amrin bil ma'ruf shadaqah. Memerintahkan kepada kebaikan, wa nahyin 'anil munkar shadaqah. Memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Wa fi budni ahadikum shadaqah. Pada kemaluan kalian juga ada sedekah, kata Nabi. Artinya ketika melakukan hubungan suami istri juga sedekah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu ajrun. Wa ya Rasulullah, apakah ketika kami melampiaskan syahwat, menyalurkan syahwat mendapatkan pahala? Qala ara'aitum law wada'a fi haram akana 'alaihi wizrun. Bagaimana pendapat kalian kalau syahwatnya disalurkan kepada yang haram, bukankah dia berdosa? Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Begitu pula kalau dia letakkan atau dia salurkan kepada yang halal, dia mendapatkan pahala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baiklah ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum, ini kisah bagaimana antusias semangatnya para sahabat ya. Jadi para sahabat dahulu mereka luar biasa antusiasnya dalam melakukan ibadah. Mereka sangat berkompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Jadi mereka ketika nampak yang lain melakukan kebaikan mereka tidak bisa melakukan, datang kepada Rasulullah bagaimana bisa menandingi kebaikannya. Artinya dalam masalah akhirat mereka berlomba-lomba. Wajar aja para sahabat di kalangan Muhajirin dan Ansor, mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, maka mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar saja mereka adalah generasi terbaik ya. Generasi terbaik yang duduk, yang bermajlis langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah bimbingan wahyu. Nah, jadi para sahabat dahulu, ini ceritanya ketika ada para sahabat yang kaya, mereka bisa bersedekah, sementara sahabat yang miskin tidak bisa bersedekah. Padahal mereka sama-sama sholat, sama-sama berpuasa. Tapi untuk bersedekah mereka tak bisa. Untuk haji mereka tidak bisa. Artinya kalau ibadah badan, ibadah lisan bisa. Tapi kalau sudah berhubungan dengan ibadah harta, mereka tidak bisa. Jadi bagaimana supaya bisa menyaingi orang-orang kaya dari segi pahala? Nah, jadi mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang kaya mereka banyak bawa pahala. Artinya pahala mereka banyak, kami sama-sama sholat, sama-sama puasa, tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah kalian bisa bersedekah dengan yang ada pada diri kalian? Apa kata Nabi? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih sedekah. Tasbih ucapan apa? Subhanallah. Ucapan tasbih sedekah, takbir sedekah, Allahu Akbar. Kemudian tahmid apa? Alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah. Ini semuanya kalimat-kalimat zikir. Bisa disatukan ucapannya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
Berarti yang 4 ini mencakup di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 kalimat yang Allah cintai. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 ya. Nah, di dalam hadis tersebut Nabi katakan tidak masalah dari mana saja kalian memulainya. Artinya mau ucapan la ilaha illallah dulu boleh. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Yang penting kalimat zikir ini disebutkan. Atau subhanallah, 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 atau subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini 2 kalimat yang kata Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat di timbangan. Saya ulangi, 2 kalimat kata Nabi yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan. Tapi ini ringan di lisan bagi orang yang dirahmati Allah ya. Kalau tidak dirahmati Allah semua terasa berat. Jadi Allah cintai ringan di lisan namun berat di timbangan. Timbangan akhirat kelak di mizan. Berat apa kali 2 kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Intinya kalimat-kalimat zikir. Nah, kalimat zikir ini semua kata Nabi merupakan sedekah. Sedekah tidak terbatas kepada harta saja, dan sedekah tidak kepada orang lain saja. Untuk diri sendiri juga sedekah. Ini kata para ulama, sedekah untuk diri sendiri dengan melakukan semua macam kebaikan. Karena ada hadis menyatakan kullu ma'rufin shadaqah. Semua yang baik-baik itu sedekah kata Nabi. Semua jenis kebaikan yang kita lakukan merupakan sedekah. Artinya tidak terbatas kepada harta saja. Kalimat-kalimat zikir merupakan sedekah. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf, amar artinya memerintahkan, ma'ruf yang baik-baik artinya mengajak kepada yang baik, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran, mencegah dari kemaksiatan. Ini merupakan sedekah. Jadi ketika nampak saudara kita melakukan kemaksiatan, kita ingatkan, kita ajak kepada yang baik, ini juga merupakan sedekah. Jadi tidak mesti kepada harta saja, menasihati kawan kita juga sedekah. Nah, kemudian sampai kata Nabi, bahkan melakukan hubungan suami istri juga sedekah. Sampai melakukan hubungan suami istri juga sedekah. Lalu ditanya kepada sahabat, wahai Rasulullah, apakah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya dapat pahala? Artinya melakukan hubungan suami istri dapat pahala. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian kalau syahwatnya disalurkan kepada yang haram? Syahwatnya disalurkan dilampias kepada yang haram, bukankah dia berdosa? Kata Nabi. Begitu pula sebaliknya, kalau dia salurkan kepada yang halal berarti dapat pahala. Jadi Nabi kembalikan pertanyaan kepada sahabat. Rasulullah SAW kembalikan pada sahabat pertanyaan supaya sahabat lebih mikirnya. Oh, ternyata benar, kalau syahwat disalurkan kepada haram dapat dosa, berarti kepada yang halal dapat pahala. Jadi Masya Allah, ini merupakan yaitu banyaknya pintu-pintu kebaikan, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi jalan menuju surga itu banyak ya, bukan jalan menuju Roma saja. Gitu ya. Jalan menuju surga itu banyak. Dari pintu ini, semua pintu-pintu kebaikan. Tergantung kitanya lagi apakah kita menginginkannya atau tidak. Nah, jadi ketiga sahabat ini disampaikan oleh Nabi SAW, mereka amalkan. Ketika mereka amalkan, ternyata tahu pula oleh sahabat yang kaya tadi. Sahabat yang kaya mengetahui masalah ini, bahawa tasbih sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah. Nah, mereka juga mengamalkannya. Ketika orang kaya tadi ikut mengamalkan ini, datang lagi sahabat miskin kepada Nabi, wahai Rasulullah, mereka juga melakukannya.
Jadi artinya berlomba kebaikan ketika mereka lakukan, sahabat yang kaya juga ikut melakukannya. Datangi kepada Rasulullah ingin mencari amal yang lebih lagi. Mereka yang kaya juga ikut melakukannya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Artinya ketika ada orang kaya tadi ikut beramal juga seperti amalan orang miskin, mereka datangi kepada Nabi, jawaban Nabi seperti itu. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu merupakan karunia dari Allah, nikmat dari Allah kepada siapa saja yang Allah berikan. Jadi alhamdulillah ya, bagi seorang yang dimiliki kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian beramal, melakukan kebaikan, maka itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Allah berikan. Ini ucapan Masya Allah. Ini ucapan kalau diucapkan akan menghilangkan rasa hasad, iri, dengki ataupun yang lainnya, baik dari perkara akhirat ya ataupun masalah dunia. Ada seorang dia diberikan nikmat dunia, mungkin seorang kalau hatinya tak baik dia akan iri. Tapi kalau hatinya baik, bersih, dia akan mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Itu nikmat yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah inginkan. Maka dengan mengucapkan demikian, maka sifat hasad, iri, dengki akan hilang. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum. Inilah kajian kita pagi ini. Inti dari kesimpulan kajian kali ini bahwa pintu-pintu kebaikan banyak. Sedekah tidak terbatas kepada harta saja. Semua bentuk kebaikan, baik itu zikirnya, amar ma'ruf nahi munkar, bahkan sampai melakukan hubungan suami istri, merupakan sedekah. Artinya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami dan kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.